Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur buat setiap anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saat hari ini kita kembali merenungkan satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-10, ayat yang pertama. Saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Samuel pasal 10 ayat yang pertama. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri." Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema yang saya bagikan pada saat hari ini yaitu Allah yang memilih. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Saul adalah raja pertama di tengah-tengah bangsa Israel. Kenapa akhirnya Saul dipilih Tuhan? Kenapa akhirnya ada raja di tengah-tengah bangsa Israel? Karena bangsa Israel menolak kepemimpinan Tuhan. Mereka menginginkan mereka menjadi bangsa yang sama seperti orang-orang sekeliling mereka, sama seperti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka. Yang memimpin mereka adalah seorang raja. Padahal yang selama ini yang memimpin bangsa Israel adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang menjadi pemimpin mereka. Tuhan yang menuntun mereka dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan. Tetapi ketika mereka sampai di sana, beberapa waktu kemudian mereka menolak kepemimpinan Tuhan. Sehingga Tuhan memilih seorang untuk menjadi raja bagi bangsa Israel, yaitu yang bernama Saul. Allah meminta supaya Samuel mengurapi Saul menjadi raja. Pengurapan mempunyai makna diperkenankan Tuhan, juga menjadi tanda bahwa ia dikhususkan oleh Tuhan, dan kuasa Roh Tuhan akan menyertai orang tersebut untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Mazmur 45 ayat yang ke-8. Mazmur 45 ayat yang ke-8 di sana dikatakan, "Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu." Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Allah yang memilih Saul untuk menjadi raja pertama di tengah-tengah bangsa Israel dengan mengurapi, bahwa tandanya Saul dikhususkan oleh Tuhan. Tuhan beri kepercayaan untuk menjadi pemimpin. Apa menjadi tanda bahwa Tuhan yang memilih Saul menjadi raja? Di ayat yang kedua di sana dikatakan, "Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin di Zelsah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku ini?" Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di sana dikatakan tanda yang pertama yaitu bertemu dengan 2 laki-laki dan memberitahukan bahwa keledai yang mereka cari itu sudah ditemukan, sudah ditemukan oleh keluarganya. Tanda yang kedua di ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-4. Di sana dikatakan, "Dari sanalah engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon terbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor kambing domba, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lainnya sebuyung anggur." Di ayat yang ke-4, "Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka." Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, misalnya dikatakan dia akan bertemu dengan 3 laki-laki dan akan memberikan makanan. Makanan adalah hal yang mereka butuhkan untuk kembali pulang ke rumahnya. Dan saya katakan mereka bertemu di Betel. Betel itu kita mengingat bagaimana tentang mimpi dari Yakub, bagaimana tangga ketika Yakub di dalam Kejadian, bagaimana Yakub bermimpi dan melihat tangga ke surga.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini mengingatkan kita, Tuhan memberikan 3 tanda di dalam kehidupan Saul bahwa dia Allah yang akan menyertai, dia Allah yang akan memelihara. Tanda yang ketiga yaitu bertemu dengan serombongan nabi. Bertemu dengan serombongan nabi. Ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin, dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi. Di depan mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan dipenuhkan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, tanda yang ketiga, mereka akan bertemu dengan serombongan nabi dan dia akan diurapi oleh Roh Kudus. Dia akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Berkuasanya Roh Tuhan atas Saul perlu untuk melemparkan keluar semua keraguan yang ada dalam diri Saul dan kenyataan bahwa saat itu ialah Raja Israel. Berkuasanya atau Saul dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh Tuhan itu sangat penting bagi kehidupan Saul untuk melemparkan keluar keraguan dalam hidupnya, keraguan dalam dirinya bahwa dia adalah raja yang dipilih oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang hendak dinyatakan oleh Tuhan adalah memberi kepastian kepada Saul bahwa ia memang telah dipilih menjadi raja atas Israel dan dia bertugas menjadi pemimpin bagi bangsa Israel untuk mengalahkan segala musuh-musuh mereka. Juga ketiga tanda ini memberikan pengertian untuk mengingatkan Saul bahwa janji-janji yang diberikan Allah, yaitu janji penyertaan, janji pemeliharaan Allah, bahkan memenuhi segala kebutuhannya. Ini adalah berbicara tentang providensi Allah, tentang pemeliharaan Allah terhadap Saul. Bagaimana dalam perjalanan dalam ketiga tanda yang diberikan Allah kepada Saul. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dan di ayat yang ke-9, misalnya dikatakan di ayat yang ke-9, sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain, dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Yang dimaksud dengan hati yang lain yaitu Allah memberikan hati yang lain, memberi kegairahan baru, memberikan semangat baru untuk memerintah bagi bangsa Israel. Dan juga hati yang lain juga berbicara tentang Allah memberikan hati yang memperdulikan orang-orang, memperdulikan orang yang terluka, yang patah hati, yang kehilangan semangat, atau mereka yang terpinggir, mereka yang diasingkan, mereka yang tidak dianggap. Inilah hati yang diberikan kepada Saul, bahwa dia memiliki semangat, memiliki gairah untuk memimpin bagi bangsa Israel. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita juga adalah anak-anak Tuhan, adalah orang-orang pilihannya Tuhan, adalah anak-anak yang dipilih oleh Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9, 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 di sana dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Di sana dikatakan bahwa kita adalah bangsa yang dipilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah yang dipilih oleh Allah. Kita juga adalah anak-anak Tuhan yang dipilih oleh Allah untuk memberitakan perbuatan yang baik, untuk menjadi kesaksian, untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Tuhan berikan kita hati yang baru, hati yang terbeban, hati yang penuh belas kasihan, berbelas kasihan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, berbelas kasihan kepada orang-orang yang terpinggir, yang patah hati, yang mereka yang mengalami kesusahan. Kita dipilih oleh Tuhan untuk menjangkau mereka, untuk membawa mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jadi apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita harus berlaku? Bagaimana kita harus hidup sebagai pribadi yang dipilih oleh Tuhan? Bagaimana kita harus hidup di tengah-tengah dunia ini sebagai pribadi yang dipilih oleh Tuhan? Yang pertama, hidup saleh. Dalam 2 Petrus pasal yang pertama
di ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai yang keempat, firman Tuhan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya oleh kamu boleh mengambil bagian kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di sana dikatakan Tuhan Allah memberikan kita karena kuasa Allah, kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala kuasa, segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, hidup benar di dalam Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-24. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah di dalam dia, yaitu roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Roh Tuhan memberi kita kuasa, tetapi kuasa itu hanya dapat dilaksanakan dalam kepatuhan akan firman Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, biarlah kita menyadari hidup kita, diri kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Umat yang dipilih oleh Tuhan, anak Tuhan yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi kesaksian, untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kita tetap hidup benar di dalam Tuhan dan firman Tuhan tetap tinggal dalam hidup kita. Kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Segala puji, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap anugerah Tuhan, buat setiap kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memilih kami menjadi umat kepunyaan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan firman Tuhan itu memenuhi setiap kehidupan kami. Roh Kudus juga memenuhi setiap pribadi kami. Kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami melangkah bersama dengan Tuhan, dan biarlah hidup kami boleh menjadi hidup yang berkenan, menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Allah, keluarga GPD SAD Magelang mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Engkau telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Maka keluarga GPD SAD Magelang diselamatkan, karena dengan hati keluarga GPD SAD Magelang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut keluarga GPD SAD Magelang mengaku dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Jadilah kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.